Assalamualaikum. Pernahkah kamu merasa ada yang mengikutimu saat jalan sendirian malam hari? Tapi saat kamu menoleh, tak ada siapa-siapa. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Barat, tentang seorang gadis bernama Dita, yang mengalami kejadian menyeramkan dalam perjalanan pulang. Dan sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Bagian tengah, cerita inti. Dita bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket 24 jam. Malam itu, shiftnya berakhir pukul 01.00 dini hari. Dia biasa pulang naik ojek online. Tapi malam itu, tak ada satupun driver yang menerima pesanan. Karena rumahnya hanya berjarak 1 kilometer, Dita memutuskan untuk berjalan kaki. Dia melewati jalan kecil yang memotong kebun kosong dan kompleks perumahan lama. Jalan itu dikenal warga sebagai jalan tumbal. Tapi Dita tak percaya hal-hal begitu. Awalnya, semuanya biasa saja. Sepi, gelap, tapi bisa dilewati. Namun, baru beberapa langkah memasuki jalan itu, dia mulai mendengar langkah kaki di belakangnya. Dita berhenti. Langkah itu juga berhenti. Dia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Dia mulai berjalan lagi. Langkah itu terdengar lagi, seakan meniru langkah kakinya. Dita mulai panik. Langkahnya dipercepat, dan suara itu ikut semakin cepat, sampai akhirnya dia berlari. Seketika suara itu hilang, dia berdiri terengah-engah. Jantungnya berpacu, dan dari kejauhan, dia melihat sosok perempuan berdiri diam di ujung jalan yang dia tuju. Rambut panjang, menutupi wajah, bajunya putih kotor. Perempuan itu tak bergerak, tapi Dita tahu, dia sedang menatapnya. Dita berbalik, berencana mengambil jalan lain. Tapi, di belakangnya, juga ada perempuan yang sama. Diam, menatap, tak berkedip. Dita ketakutan. Dia ingat pesan ibunya dulu. Kalau kamu pulang malam dan merasa diikuti, jangan pernah menoleh ke belakang. Tapi Dita sudah menoleh 2 kali malam itu. Dan dia tahu, sekarang sudah terlambat. Perempuan itu kini berdiri tepat di belakangnya, berbisik, "Kamu lihat aku, sekarang kamu harus ikut aku." Dita pingsan di tempat. Ia ditemukan oleh warga esok paginya. Tapi, sejak hari itu, Dita berubah. Dia jarang bicara, sering berdiri menghadap tembok sambil berbisik sendiri. Dan yang paling aneh, dia selalu tidur menghadap ke dinding, seolah takut melihat ke belakang. Suatu malam, ibunya mencoba membalikkan badan Dita saat tidur, dan menemukan mata Dita terbuka dengan pandangan kosong. Di dinding tempat dia menghadap, ada coretan kuku membentuk wajah wanita. Dan setiap malam, wajah itu semakin jelas. Hingga hari ini, tak ada yang tahu siapa perempuan yang mengikuti Dita malam itu. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah berjalan sendirian lewat jalan sepi tengah malam. Dan kalau kau merasa diikuti,